Perkenalkan, nama saya Luwina Kusmasari, NIM 1531928. Perkenalkan, saya Sekar Putri, NIM 1531911. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ivana Krusita Dewi, NIM 1531902, kelas A Ilmu Komunikasi. Teknologi media baru sedang melakukan intervensi di semua tingkatan. Mereka jatuh ke beberapa kategori yang semuanya sangat dipengaruhi oleh perpindahan ke sistem digital. Yang pertama, mereka yang menyediakan cara-cara baru dalam menyampaikan program ke rumah, dikenal sebagai pengiriman platform. Ini termasuk penyiaran terestrial digital dengan sinyal yang diterima melalui udara yang dikenal bersama dengan decoder, yang merupakan set-top box atau dibangun ke dalam pesawat televisi, dan pengiriman melalui kabel atau parabola. Akhirnya, ada adaptasi digital dari saluran telepon yang akrab. Bentuk pengiriman dan distribusi baru ini telah membawa layanan interaktif seperti perbankan, belanja, dan telepon, di samping banyak saluran televisi baru. Berbeda dengan tradisional bentuk penyiaran, sebagian besar cara-cara baru untuk menyampaikan program melibatkan beberapa bentuk langsung pembayaran untuk layanan ini. Yang kedua, digunakan untuk meningkatkan program televisi yang ada. Ini termasuk grafik digital yang canggih, animasi dan teknik pengeditan, penggunaan teknologi komputer untuk mengubah gambar, dan pembuatan ruang virtual untuk aktor dan presenter alih-alih set konvensional. Yang ketiga, digunakan untuk menyediakan jenis bahan sumber baru. Kamera elektronik yang lebih kecil digunakan untuk berita pertemuan, karena tersembunyi dan menyelidiki ke tempat-tempat rahasia yang jarang difilmkan sebelumnya di dalam tubuh manusia menjadi pemandangan yang lebih akrab. Yang keempat, format baru yang kami kenali mirip dengan program televisi, tetapi itu adalah bentuk budaya baru di Indonesia embrio, termasuk CD-ROOM, DVD-ROOM, situs web, dan chips web. Konvergensi antar komputer dan televisi mengarah pada multi-skill dan produksi multimedia. Yang kelima, hubungan yang lebih interaktif dan partisipatif dengan audiens dimungkinkan oleh konvergensi komputer dan teknologi televisi dan dengan memanfaatkan internet. Saya akan menjelaskan tentang materi satelit. Setelah percobaan yang gagal pada tahun 1981, ketika siaran satelit pertama disampaikan di beberapa kabel Sky Channel, di mana Rupert Murdoch International memegang saham pengendali, diluncurkan pada Februari 1989 sebagai DBS, saingannya BSB, yang artinya British Satellite Broadcasting, yang banyak dilihat oleh orang BBC, dan Stratosphere diluncurkan pada Maret 1990. Warabalanya menurut banyak jumlah produksi asli dan sinyal kualitas yang lebih tinggi. Keduanya tidak bisa hidup berdampingan karena itu uplink dari Inggris. Penyiaran berada di bawah kendali regulasi Komisi Televisi Independen. Siaran dari satelit melintas batas-batas nasional. Sinyal diterima melintasi jejak dari satelit dan dapat diteruskan oleh jaringan kabel. Dengan komprehensi digital, jumlah saluran tersedia di setiap satelit yang diberikan sangat besar, seperti semua teknologi baru. Perbedaan lama tidak lagi berlaku. BBC dan terestrial besar lainnya penyiaran sekarang memiliki kepentingan dan satelit komunikasi atau membeli ruang di dalamnya. Contohnya untuk peluncuran saluran gaya hidup Garanada, dan setelah memungkinkan BBC untuk mengatur keseluruhan sebagai saluran tambahan termasuk News 24 and BBC World. Saluran-saluran yang dapat diterima oleh rumah-rumah dari Inggris mungkin berbasis Inggris atau bukan, mungkin itu terutama diarah pada audiens Inggris. Mungkin tunduk dan tidak tunduk pada hukum Inggris dan peraturan. Pada tahun 1919, Biscay menawarkan 75 saluran pay-per-view (PPV), termasuk 25 film mulai setiap jam.
memberikan pemirsa pilihan maksimum waktu penonton, dan mendekati melihat pada permintaan. Saluran satelit sebagian besar miliki pribadi, seringkali oleh perusahaan Amerika yang memasang asli luncuran uang. Banyak yang menggunakan sinyal acak yang dapat dikodekan melalui kontak dekorasi khusus. Smart kartu pada pembayaran langganan. Peningkatan penerimaan satelit berarti peningkatan TV berbayar. Kabel dan satelit semakin dipikirkan bersama karena banyak orang yang menerima saluran satelit sebagai bagian dari bundel diteruskan ke sepanjang jaringan kabel, bukan langsung melalui parabola. Selanjutnya, yang terakhir saya akan membahas tentang kabel. Nah, kabel ini telah digunakan sejak tahun 1950-an untuk menyampaikan sinyal televisi ke beberapa pelanggan. Sudah lama dipandang oleh beberapa politisi konservatif sebagai kuda Troya yang mungkin mematahkan duopoli layanan publik BBC dan ITV. Tetapi bagi para juru kampanye komunitas, ini adalah kesempatan bagi yang benar-benar lokal. Televisi lisensi televisi kabel lokal pertama diberikan pada tahun 1972 untuk 5 jaringan yang berbasis di Swindon, Bristol, Wellingborough, Sheffield, dan Greenwich. Pada awal 1980-an, teknologi informasi adalah first bus. Televisi ini dianggap hanya sebagai bagian dari spektrum luas dari bentuk komunikasi baru, karena jaringan kabel juga dapat dibawa telepon dan layanan interaktif lainnya. Seperti semua saluran kabel harus mematuhi kode program ITC, tetapi mereka tidak perlu mematuhinya peraturan mengenai kualitas program, pemrograman impor, materi regional, dan independen produksi. Pada dasarnya, tidak ada arahan peraturan tentang rentan atau sumber dari materi program. 11 waralaba diberikan pada tahun 1983, tetapi pemasangan kabel kotak-kotak Inggris dan pengambilan kabel waralaba mulai lepas landas hanya pada pertengahan 1990-an. Terbukti mudah untuk mendapatkan lisensi untuk menjalankan saluran. Karena kabel dapat berisi ribuan saluran, tetapi perusahaan produksi harus menyiarkan programnya melalui penyedia kabel yang akhirnya memilih apa yang terjadi. Tetapi bagaimana dengan peningkatan akses publik yang diharapkan untuk produksi televisi dan secara demokratis partisipasi? Di Amerika Serikat, waralaba kabel diberikan oleh badan lokal, tidak seperti badan nasional untuk memberikan kabel kontrol di Inggris. Orang-orang memiliki hak untuk tayang berdasarkan amandemen pertama di Amerika Serikat. Konstitusi yang menjamin kebebasan berbicara, jaringan stasiun kabel lokal yang dikembangkan menghasilkan program keagamaan, belanja di rumah, dan drama amatir, hingga politik, argumen, dan propaganda. Di Inggris bahkan program akses harus melalui penyediaan saluran yang memiliki hak mutlak untuk memilih program dan jumlah stasiun televisi lokal. Kabel 7 Leicester adalah model saluran akses terbuka di Amerika Serikat. Membuat program untuk kabel bukanlah bisnis yang menguntungkan. Sebagian besar dari perusahaan mempekerjakan kurang dari 50 orang dan tidak ada yang memiliki anggaran untuk komisi program dalam arti tradisional. Sepanjang 1990-an, itu menjadi sasaran serangkaian mengambil alih pertempuran karena kepemilikannya terkonsentrasi ke tangan beberapa perusahaan besar. Pada akhir 1990-an, raksasa komputer Microsoft membeli ke perusahaan-perusahaan ini dengan memperhatikan masa depan di mana teknologi telekomunikasi dan komputer bertemu. Seperti teknologi lainnya, kabel menjadi bagian dari revolusi digital. Terima kasih.